Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku ya. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke guys ya, kemarin saya barusan mengupload ya, kemarin malam. Ini videonya LCD touchscreen yang terpisah dari body HP berawal dari renggang sedikit. Nah, nanti ku taruh link video ini di deskripsi, silahkan ditonton aja. Barangkali apa yang saya sampaikan di video ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, ini barusan saya upload dan HP-nya ini masuk ke counter kami dalam keadaan LCD touchscreen-nya udah terpisah, tercopot, dan kabel fleksibelnya putus kayak gini. Ini adalah Vivo Y93 1814 dan ini HP-nya guys ya. Ini akan kita orderkan LCD-nya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini awalnya ya, awalnya hanya renggang sedikit saja. Awalnya hanya renggang sedikit, kemudian dibiarkan tidak cepat dilem dan akhirnya tercopot. Tapi tercopotnya LCD dan touchscreen-nya masih berfungsi, namun kadang-kadang tergantung kayak gini. Dan yang punya HP ini kebetulan ke dapur, yang pakai ini adalah anaknya. Pas anaknya pakai kan posisinya udah tercopot kayak gini, ya ditariklah sama si anak ini. Akhirnya copot, yang tadinya LCD bagus, hanya ininya saja, hanya lemnya saja yang terbuka, akhirnya dicopot sama si anak dan ujung-ujungnya ganti LCD. Untuk LCD touchscreen untuk Vivo Y93 1814 ini harganya 285 di Shopee. Nah, itu pun belum sama ongkir, belum sama kita ngambil untung guys ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat orangnya minta pesankan LCD-nya yang berawal sebenarnya dari renggang sedikit, tidak cepat dilem. Nah, padahal kalau ke counter kita minta lem kan paling kita bayar 20.000, 30.000, atau paling mahal 50.000. Atau kalau kamu punya lemnya, silahkan dilem sendiri ya. Untuk harga lemnya ini sendiri, ini yang 110 ml ini harganya 25 sampai 30, tapi ada yang 50 ml, bahkan ada yang 15 ml. Nah, untuk mengelem LCD HP ini cuma sedikit aja yang dibutuhkan ya. Nah, beli aja yang sedikit ml-nya, yang harganya lemnya itu mungkin ada yang jual 10.000, bahkan ada yang di bawah 10.000 kayak gitu kan. Nah, silahkan dilem kalau kamu bisa ngelem sendiri. Tapi kalau tidak bisa, silahkan ke counter minta lem, kan paling bayar 20 ribuan, 30, paling mahal 50, daripada yang ujung-ujungnya kayak gini harus ganti LCD kayak gitu. Awalnya hanya renggang, kemudian dipakai terus, akhirnya menjalar tuh renggangnya dan copot dan ditarik sama si anak. Andai kata ya, andai kata tidak dicopot sama si anak, misalkan nih posisi HP kita simpan posisi kebalik gitu. Nah, pas kita mau ambil HP, nah LCD-nya tinggal karena LCD-nya ini berat. Nah, kabelnya ini tergantung dan sobek saja sedikit. Kabelnya ini sejenis kertas ya, fleksibelnya ini sejenis kertas, lemah dan mudah sobek. Sobek saja sedikit di sini, itu bisa mengakibatkan ganti LCD ya. Nggak bisa di jumper, bisa mungkin di jumper tapi susah, dan kalaupun bisa pasti akan ada efek sampingnya dan itu nggak maksimal guys ya. Nah, itu diganti. Terus kenapa bisa HP itu terjatuh sedikit ya, padahal tidak keras, bisa renggang. Nah, saya udah bahas di videoku yang tadi, yang ku bilang tadi, silahkan cek aja deskripsinya. Tapi di sini saya akan jelaskan secara singkat saja guys ya. Karena ini ya, penempatan lemnya itu cuma sedikit bidangnya, berkeliling kayak gini. Nah, di sini tidak ada double tip atau lem. Nah, sehingga jatuh saja sedikit, bahkan ada yang tidak pernah jatuh sama sekali, lemnya kebuka aja kayak gitu. Lekatnya kurang aja kayak gitu. Nah, ada juga yang begitu. Jadi tahu-tahu ternganga aja kayak gitu. Ada. Nah, karena penempatan lemnya ini untuk LCD kayak gini, itu teman-teman bisa lihat tidak terlalu besar bidangnya, sehingga jatuh saja sedikit, tek, nah bisa menyebabkan renggang sedikit. Kalau tidak cepat kita lem, itu bisa jadi menjalar tuh renggangnya dan akhirnya tercopot dan membahayakan kabelnya ini, yang dimana ujung-ujungnya ganti LCD seperti ini ya. Nah, ganti LCD kan biayanya udah berapa, lumayan. Nah, kalau renggang sedikit kamu ke counter untuk minta lem kan paling kamu bayar 20.000, 30.000 kayak gitu kan. Nah, barusan kemarin itu saya upload videonya, masuk lagi ya, masuk lagi HP Oppo A5s. Ini bukan pertama kalinya HP Oppo A5s ini, banyak banget yang udah masuk ya. Dan silahkan cek-cek aja videoku ya, udah banyak ku upload nih
ya LCD touchscreen-nya yang terangkat bahkan tercopot kayak gini ya. Nah teman-teman bisa lihat ini seharusnya langsung cepat dilem guys ya, apalagi udah copot kayak gini, renggang saja sedikit itu seharusnya sudah dilem, apalagi tercopot. Kalau tercopot kayak gini nanti kulihatkan. Nah perhatikan di tengah itu ada kabelnya seperti ini ya. Kalau seandainya ini LCD-nya ini tergantung ya, LCD-nya ini tergantung dan kita ngambilnya terlalu cepat, ininya bisa sobek. Walaupun sedikit itu harus mengganti LCD touchscreen-nya. Nah, kebetulan ini masih bagus tuh, LCD touchscreen-nya masih berfungsi. Jangan sampai terjadi hal yang kayak gini guys ya. Ini kita akan mengelemnya. Untuk lemnya itu sendiri, kalau LCD touchscreen-nya atau touchscreen-nya berwarna hitam kayak gini ya, dan frame atau tulang tengahnya berwarna hitam, saya gunakan yang T7000 yang berwarna hitam guys ya. Nah ini kalau yang warna bening 8000 bisa juga ya. Kalau yang warna hitam ini saya biasanya menggunakan di HP yang touchscreennya berwarna hitam dan frame atau tulang tengahnya berwarna hitam. Tapi kalau untuk warna bening itu ya bebas-bebas saja, karena saya pernah mencoba lem yang berwarna hitam, saya lemkan di HP yang berwarna putih, batas-batas lemnya itu kelihatan berbeda warna, nggak enak dilihat. Nah oke. Ini udah renggang dan ternganga, bukan renggang, sorry, bukan ternganga lagi, tapi udah copot, udah lepas. Ini kalau tidak cepat ditanggulangi, ini bisa-bisa seperti ini nasibnya. Ini adalah HP Oppo A5s CPH 1909 yang mengalami kecopotan pada LCD-nya ini. Nah, ini harus cepat-cepat dilem. Iya, bagaimana cara mengelemnya bang? Ya, ini akan kita lem. Nanti silahkan cek deskripsi. Nanti ku taruh linknya di deskripsi untuk pengelemannya ini ya. Saya membuat video terpisah. Dan kalau seandainya selesai dilem muncul bercak kuning di pinggiran LCD-nya itu, apa yang harus dilakukan bang? Silahkan cek deskripsi. Saya udah membuat videonya juga. Kalau sehabis mengelem LCD touchscreen yang renggang dan kemudian muncul bercak kuning atau putih, silahkan nanti ku taruh linknya di deskripsi. Saya udah membuat videonya ya. Jangan khawatir ya, itu biasa. Nah ini, nah nanti ku taruh linknya juga di deskripsi ya. LCD bercak kuning dan putih atau ada shadow. Nah, di pinggirannya setelah kita lem. Nah, nanti ku taruh linknya di description. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Ini akan kita lem. Di sini saya hanya memperingatkan saja dan menginformasikan kepada teman-teman semua, jikalau LCD touchscreen-nya udah copot kayak gini, jangankan copot, renggang aja sedikit, silahkan cepat-cepat dilem supaya nasibnya tidak sama seperti si HP Vivo Y93, Vivo 1814 ini, yang dimana awalnya dari renggang sedikit, ujung-ujungnya copot dan ditarik sama anak yang punya HP ini. Padahal LCD-nya ini sebelumnya bagus-bagus aja, ya touchscreen-nya bagus-bagus aja. Tapi kalau kabelnya udah copot, ya apa boleh buat, harus diganti dengan LCD touchscreen yang baru. Harganya pun lumayan besar ya, lumayan. Daripada kita harus mengganti LCD, ya lebih baik kalau sudah renggang sedikit apalagi tercopot silahkan dilem aja. Demikian ya, semoga video kali ini bermanfaat. Ini akan segera kita lem dan nanti kalau sudah selesai dilem langsung diambil sama yang punya HP ini. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya John Itung. Kalau ada pertanyaan, komen-komen. Kalau ada pendapat lain, komen-komen juga. Dan sampai di sini dulu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. See you the next video, my brotherku.